Haleluya. Shalom sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita sehingga kita bisa kembali untuk beribadah di pagi yang indah ini. Kenapa pagi yang indah? Karena kita percaya ada harapan-harapan surgawi yang Tuhan berikan dalam hati kita. Sehingga kita percaya ketika Tuhan berikan hari yang baru, so pasti ada berkat yang baru dari Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan kebaikan Tuhan berlaku penuh bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kita pada saat ini akan merenungkan firman Tuhan di Wahyu pasal 11 ayat yang pertama dengan tema makna mengukur bait suci. Apa maksudnya? Kenapa ya bait suci itu disuruh Tuhan untuk diukur? Apa maknanya? Apa maksudnya? Kita akan pelajari kebenaran firman Tuhan ini. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu akan menyembah Tuhan. Kemudian kita akan mendengarkan firman Allah. Dan selanjutnya kita akan berdoa. Dan sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika Anda butuh dukungan doa atau pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor WA yang tertera di layar, yaitu di 0878 8881 1150, 0878 1150 ya, 0878 8881 1150. Haleluya. Nah, saudaraku, nomor WA ini juga akan menjadi sarana bagi kita untuk membangun hubungan, saling mengenal satu sama yang lain dengan tim kami dalam keluarganya Tuhan ya, saling mengenal sebagai keluarganya Allah. Dan sahabat Daily Hope, Anda juga bisa mengirimkan komentar di kolom komentar. Silakan tulis komentar Anda, baik di kolom komentar maupun di live chat, silakan ya. Dan itu akan menguatkan iman bagi mereka yang membacanya. Puji Tuhan, haleluya. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope, mari saat ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus, kami masuk hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, bersekutu dengan-Mu, menikmati kemurahan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, kami percaya Kau hadir bagi kami saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope, kita bersyukur ketika kita boleh ada saat ini beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan yang memilih kehidupan kita untuk masuk dalam rencana Tuhan. Tuhan yang memanggil keberadaan kehidupan kita untuk senantiasa hidup, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau terus bersyukur atas kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita saat ini. Haleluya. Mari kita mau sama-sama nyatakan, Kau telah memilihku sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Kau telah memilihku
bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu, haleluya, bagi keselamatan bangsaku. Dengan iman kita menyatakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tak bercela Tuhan, tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa bagi keselamatan bangsaku, haleluya, bagi keselamatan bangsaku, ya Tuhan, bagi keselamatan bangsaku, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, jadikan kami bait suci-Mu, jadikan kami mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa kami Tuhan. Oh haleluya, Jadikan kami bait-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu Tuhan. Jadikan alat-Mu bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hanya pada-Mu Yesus Tuhan, Allah yang tinggi, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Kami puji, kami agungkan Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan, Yesus Tuhan dan Raja kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Kami percaya Tuhan, kami ada dalam rencana-Mu Tuhan. Dan rencana-Mu Tuhan bukanlah rencana kecelakaan, tapi rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan yang indah, yang memberi masa depan yang penuh harapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya kami adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menjadikan kami alat-Mu Tuhan bagi keselamatan bangsa kami Tuhan, bahkan bagi keselamatan seluruh dunia ini Bapa. Kami bersyukur hanya pada-Mu. Jadikan kami bait suci-Mu yang kudus dan tak bercela. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pada saat ini kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu, menikmati kehadiran-Mu saat ini Bapa. Dan saat ini Tuhan, hati kami siap untuk menikmati kebenaran
kebenaran firman-Mu yang akan terus menguatkan hidup kami untuk tetap terus hidup dalam rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, memberikan hikmat yang baru dari sorga untuk kami sama-sama memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau terus melangkah dan melangkah di dalam Engkau Tuhan, bersama Engkau Tuhan. Ada kepastian, ada harapan yang pasti. Kami sungguh bersyukur dan kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sesaat lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Tibalah saatnya pada saat ini kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah makna mengukur bait suci. Karena di Wahyu pasal 11 ini, saudaraku, ada perintah untuk mengukur bait suci. Apa maksudnya? Nah, kita akan pelajari kebenaran firman Tuhan ini. Kita cari tahu makna mengukur bait suci. Kita lihat di Wahyu 11 ayatnya yang pertama. Wahyu pasal 11 ayat yang pertama. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Haleluya, saudaraku. Ini menarik sekali ya. Dan kemudian ayat yang kedua, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Lama ya, 42 bulan itu berapa tahun, saudaraku ya? 1 bulan kan 1 tahun 12 bulan. Berarti kalau 2 itu otomatis 12 sama 24. Ya, kita tinggal hitung sendiri berapa nih 42 bulan lamanya. Bahagi 12 aja itu, saudaraku. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan di sini kita akan belajar. Ini masa kesusahan besar, masa tribulasi. Tapi ada perintah Tuhan kepada Yohanes untuk mengukur bait suci. Tapi pelatarannya nggak diukur. Jadi apa maksudnya? Kenapa pelatarannya tidak diukur? Kenapa bait Allahnya yang diukur? Dan juga orang-orang yang ada di dalamnya, yang beribadah dalamnya. Kita akan pelajari apa makna dari mengukur bait suci dalam kitab Wahyu ini. Yang pertama, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, untuk menyingkapkan adanya perlindungan Tuhan. Adanya perlindungan Tuhan. Karena Wahyu pasal 11 ayat 1 berkata, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Kita bisa lihat di Sakaria 2 ayat 1-13. Bagaimana bait Allah itu diukur, untuk apa? Untuk diproteksi oleh Tuhan, untuk dilindungi oleh Tuhan, untuk dijaga oleh Tuhan. Dan di dalamnya ada siapa? Di dalamnya terdapat orang-orang yang mencari wajah Tuhan, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jadi ini punya makna bahwa anak-anak Tuhan yang senang beribadah kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh menjadikan tubuhnya sebagai bait Allahnya Tuhan, sebagai bait Allah, dirinya, tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang sejati, sebagai baitnya Tuhan. Orang-orang yang seperti ini, anak-anak Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus, tidak akan dibiarkan oleh Tuhan di masa-masa kesengsaraan besar. Namun, sebelum kesengsaraan besar itu terjadi, Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan menjaga. Diukur itu supaya Tuhan lindungi, supaya ada perlindungan Tuhan. Dengan demikian, saudara, ketika Yohanes mengukur bait Allah, kita lihat Tuhan menyingkapkan
Ada perlindungan bagi setiap anak-anak Tuhan. Saudaraku, percayalah ada perlindungan Tuhan di dalam masa-masa kesesakan kita. Tuhan tidak akan biarkan kehidupan kita. Ada kekuatan Tuhan di masa-masa sulit kita. Ada campur tangan Tuhan untuk memproteksi kehidupan Anda. Jadi jangan terlalu risau, jangan terlalu khawatir dengan gejolak dunia ini yang terjadi. Dengan persoalan-persoalan perang di mana-mana, ribut di mana-mana dan sebagainya. Engkau adalah anak Tuhan. Engkau dilindungi oleh Tuhan. Dan di masa kesusahan besar ini, yang bertindak sebagai perusak adalah iblis, adalah setan, adalah Lucifer dan antek-anteknya. Nah, perusak ini, perusak yang membawa maut ini, yaitu Lucifer dan antek-anteknya, ketika mereka melakukan perusakan dan perusakan, anak Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Dari kisah ini, dari mengukur bait Allah, anak Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Jadi kita nggak usah takut sama setan. Ya, kita punya iman di hadapan Tuhan bahwa Tuhan memproteksi kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita. Jadi, hai engkau anak Tuhan, kalau ke toilet sendirian di waktu malam gelap-gelap, jangan takut. Takut terpleset, iya. Kalau terlalu gelap kan takutnya licin, terpleset, iya. Tapi kalau takut setan, gimana sih? Setan yang harus takut sama kita karena kita punya Yesus di dalam diri kita. Karena Tuhan melindungi kita. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Amin, saudaraku. Jadi, gejolak di mana-mana terjadi, kita sebagai anak Tuhan percaya Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita. Amin. Yang kedua, apa makna dari adanya pengukuran bait Allah di sini? Yang kedua adalah mereka yang beribadah kepada Tuhan adalah sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan. Karena saudaraku, di sini dikatakan, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Bait Allah yang ada mezbahnya, saudaraku, artinya bait Allah yang ada kehadiran Tuhan. Amin. Kita ini siapa? Kita ini kan anak Tuhan, karena di dalam diri kita ini ada kehadiran Tuhan. Mezbah Tuhan itu melambangkan kehadiran Tuhan. Ketika kita menjadi anak Tuhan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, yang telah menebus dosa-dosa kita di kayu salib, yang telah bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita, kita mengiring Tuhan Yesus Kristus, Yesus di hati, ada mezbah Tuhan di hati kita, ada Tuhan di hati kita. Maka penting sekali bait Allah itu ada mezbah sebagai lambang kehadiran Tuhan. Pada waktu zaman Perjanjian Lama. Pada waktu zaman Perjanjian Lama, itu melambangkan kehadiran Tuhan. Saudaraku, kita juga sebagai anak Tuhan. Kita ini, kenapa kita tahu kita anak Tuhan? Karena di hati kita ini ada mezbahnya Tuhan. Di hati kita ada kehadiran Tuhan. Yesus tinggal di hati kita. Hidup kita menjadi mezbah bagi Tuhan. Tubuh kita ini sebagai baitnya Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Dan lebih daripada itu, untuk menegaskan, mereka yang beribadah adalah milik Tuhan, bukan milik yang lain. Makanya dikatakan, mereka yang beribadah di dalamnya diukur juga. Artinya secara pribadi, kita ini miliknya Tuhan, karena kita beribadah kepada Tuhan. Secara rame-rame tubuh Kristus, gereja itu adalah miliknya Tuhan, pasti dilindungi Tuhan. Alam maut pun tidak akan menguasainya, kata firman Tuhan. Secara tubuh Kristus, dan juga secara pribadi, masing-masing orang per orang yang beribadah kepada Tuhan, yang menjadi murid Kristus, mereka juga adalah miliknya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Milik yang berharga, bukan milik yang tidak berharga, milik yang berharga. Kita ini seperti biji matanya Tuhan. Anda punya milik yang berharga? Satu kali kemenakan saya, ya, dibeliin sama papanya handphone baru. Wah, senangnya minta ampun, ya.
handphone baru ya, baru keluar dibeli, keren ya. Namanya juga anak remaja. Nah itu menjadi apa? Menjadi milik dia. Udah dibeliin kan, jadi milik dia. Wah, itu menjadi milik kesayangan dia pada hari-hari itu. Jadi milik kesayangan, gitulah anak-anak remaja kan. Dapat handphone baru milik kesayangan gitu ya. Di mana saya taruh handphone saya di mana ya? Dikit-dikit bawa, pegang, utak-atik. Jadi milik kesayangan, milik yang berharga buat dia. Bukan setelah dibeliin, wah saya dapat handphone baru, bagus nih, terus taruh aja begitu aja. Lama-lama keduduk pecah. Wah itu berarti jadi milik tapi nggak berharga. Tapi ketika dapat handphone seperti itu, senangnya minta ampun. Jadi milik yang berharga. Karena milik berharga dijaga, dirawat, diperhatiin. Ya mungkin kali setelah setahun jadi bosan kali ya. Namanya juga manusia. Tapi Tuhan nggak pernah bosan sama Anda. Nggak pernah. Belas kasihnya lebih dari cukup setiap hari dalam kehidupan Anda. Amin. Dan Anda itu milik yang berharganya Tuhan. Pasti dijaga. Karena berharga, berarti buat Tuhan. Saking berartinya Tuhan mau berikan nyawanya untuk kita. Bukankah demikian? Sangat berarti kan? Sangat berarti banget. Sangat berarti banget. Sangat berharga banget. Maka pasti dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Diproteksi oleh Tuhan. Amin saudaraku. Jadi anak Tuhan ada Immanuel. Tuhan beserta kita. Karena Tuhan kita menjadi miliknya. Maka kita pun harus imani hal seperti itu. Kita milik Tuhan yang berharga. Otomatis karena milik berharganya Tuhan, kita pasti dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Jangan takut dan gentar menghadapi pencobaan, menghadapi banyak pergumulan. Jangan takut dan gentar. Engkau harus berkata, aku ini milik berharganya Tuhan. Karena milik berharganya Tuhan, sampai nyawanya pun dia berikan kepadaku, menebus dosaku, maka Tuhan pasti akan menjaga aku, melindungi aku, memproteksi kehidupanku. Agar iman kita tidak jatuh, tetap kuat, tetap mampu, tetap semangat menjalani hidup ini, tetap kuat mengiring Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap kuat dalam Tuhan. Oke? Dan poin yang ketiga saudaraku, apa makna dari mengukur bait Allah ini? Yang pertama, untuk menyingkapkan adanya perlindungan Tuhan bagi gerejanya, miliknya sendiri. Untuk menyatakan bahwa mereka yang beribadah kepada Tuhan adalah miliknya Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dan yang ketiga saudaraku, ada konsekuensi simpatisan rohani. Kalau hanya sekadar simpatisan rohani itu ada konsekuensinya. Siapa bilang ada konsekuensi? Cuma simpatisan, artinya ya cuma ikut rame untuk urusan rohani. Diajak ibadah, ayo. Diajak bikin hal-hal duniawi, ayo. Gitu. Dia ikut-ikut aja. Namanya juga simpatisan. Bukan anggota tubuh Kristus, tapi simpatisan, tim hore, tim bikin rame aja. Ada rupanya yang seperti itu. Nah, orang-orang yang kayak gini nih ada konsekuensinya. Nah, kita lihat Wahyu 11 ayat yang kedua. Wahyu 11 ayat yang kedua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya, 3,5 tahun. Kedua, masa tribulasi, ya kan? Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, itu siapa mereka? Harus mengalami kesusahan seperti itu, simpatisan rohani. Enggak rohani, tapi ikut rame dalam kegiatan rohani. Bukan sungguh-sungguh murid Kristus, tapi ikut rame untuk kegiatan-kegiatan kerohanian. Mereka seumpama yang ada di pelataran bait Allah, tidak mendapatkan perlindungan Tuhan karena nggak benar-benar jadi murid Kristus. Bukan menjadi miliknya Tuhan. Justru mereka tidak mendapatkan proteksi dari Tuhan. Jadi kalau cuma sekadar ikut rame di dalam jemaat, di dalam bergereja, stoplah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Jangan hanya menjadi simpatisan, rugi. Jadilah pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Iring Tuhan dengan penuh keseriusan. Maka engkau pasti akan dilindungi dan diberkati Tuhan. Jangan jadi orang yang suam-suam kuku, justru dimuntahkan oleh Tuhan. Nggak jelas, ini anak Tuhan atau bukan. Bingung bedainnya. Dunia ya dunia, rohani pelayanan ya pelayanan. Jadi ternyata nggak sungguh-sungguh bertobat. Oh ternyata ada di pelataran. Anda merasa ada di pelataran bait Allah? Ya kita bertobatlah ya. Kita berkata, Tuhan aku mau sungguh-sungguh.
jadi murid Kristus yang sejati. Menerima Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup satu-satunya, tidak ada yang lain, dan setia mengikut Tuhan. Maka kita akan menikmati perlindungan dari Tuhan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope, ketika engkau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini dan menjadi berkat, maka engkau dapat membagikan link khotbah ini kepada mereka yang lainnya, agar mereka bisa mendengarkannya dan mereka diberkati. Karena saya percaya kapanpun dan dimanapun ketika orang mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang terbuka, kuasa Tuhan bekerja, menjamah, memulihkan, dan memberkati mereka. Amin. Saya juga berterima kasih buat dukungan Anda untuk pelayanan Daily Hope dengan telah subscribe. Dan buat Anda yang belum subscribe, silakan tekan subscribe, tekan like, dan tekan bell. Tujuannya buat apa? Agar Anda bisa diingatkan setiap pagi kita dapat beribadah bersama-sama di Daily Hope, mencari wajah Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan diberkati dalam doa. Daily Hope hadir untuk Anda besok pagi jam 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat, jam 5:30 waktu Jakarta. Puji Tuhan. Dan jika Anda punya pergumulan doa atau ingin dikonseling, silakan untuk menghubungi kami di nomor WA yang tertera di layar, yaitu di 0878 8881 1150, 0878 8881 1150. Dan nomor WA ini juga menjadi sarana bagi kita untuk berkomunikasi, untuk saling mengenal satu sama yang lainnya sebagai keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan sahabat Daily Hope, kami menanti juga komentar Anda di kolom komentar. Silakan berikan komentar di kolom komentar atau di live chat, dan tentu juga komentar-komentar Anda akan memberikan kekuatan iman bagi yang lainnya. Sebelum kita berdoa, kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ya, saat ini. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudara-saudara kasih ya, sahabat Daily Hope yang telah bergabung bersama kami dan yang telah berinteraksi lewat live chat yang ada dalam ibadah saat ini. Tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan, dan tetap maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa, kita nyanyikan kembali pujian yang berkata, jadikan aku Tuhan bait suci-Mu yang kudus dan tak bercela. Haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku, bagi keselamatan bangsa-Ku, bagi keselamatan bangsa-Ku, bagi keselamatan bangsa-Ku. Jadikan kami padamu Tuhan. Haleluya. Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kami. Hamba berdoa buat seluruh sahabat Daily Hope, seluruh pemirsa dimanapun juga mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati kapanpun juga mereka mendengarkan firman Tuhan ini. Dikuatkan imannya, dan kami menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Dan kami menikmati berkat perlindungan dari Tuhan. Kami bukan orang-orang yang berada di pelataran bait Allah, tapi sungguh kami berada dalam baitnya Tuhan.
dalam tubuh Kristusnya Tuhan, dan kami beribadah mencari wajah Tuhan. Maka hamba imani, hamba percaya berkat perlindungan Tuhan berlaku bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi ekonomi kami, bagi studi kami, masa depan kami, kesehatan kami, terlebih pertumbuhan rohani kami. Terima kasih Tuhan buat janji-janji-Mu yang menguatkan hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan sebagai tanda Engkau sungguh-sungguh berserah dan berharap pada berkat Tuhan. Dan bukalah hatimu, terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.